Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahmatus Soliha dengan NIM 4011802440. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online studi kasus media sosial Instagram. Transaksi jual beli online pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional, yang membedakan hanya media yang digunakan. Jual beli online ini dilakukan secara online dan menggunakan media elektronik. Pada transaksi ini diperlukan rasa kepercayaan dan ketelitian yang tinggi karena pelaku usaha dan konsumen tidak saling bertatap muka. Transaksi secara online di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun untuk keabsahannya tetap berdasar pada aturan dalam buku 3 KUH Perdata, khususnya pengaturan mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu pasal 1320 KUH Perdata. Dalam penelitian ini, pihak yang terlibat di dalam transaksi jual beli online atau disebut sebagai subjek hukum, yaitu pelaku usaha atau penjual atau pihak yang menyediakan dan menjual barang atau jasa. Dalam penelitian ini, pelaku usaha menjual baju, konsumen yaitu pembeli atau pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Suatu perjanjian dapat dilaksanakan apabila perjanjian tersebut sah menurut hukum. Maka suatu perjanjian yang dapat dikatakan sah apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya menurut asas konsensualisme, perjanjian yang dibuat baik secara lisan maupun tulisan lahir dari adanya kesepakatan oleh para pihak. Kesepakatan pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, cara melaksanakan, saat pelaksanaannya, dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut. Pelaku usaha menawarkan produk yang dijual dengan cara mengunggah foto produk melalui akun Instagram disertai dengan deskripsi yang menjelaskan tentang detail produk tersebut. Konsumen yang ingin membeli dapat menghubungi nomor telepon pelaku usaha tersebut untuk melakukan pemesanan. Konsumen wajib mengisi format order yang diberikan oleh pelaku usaha. Format order merupakan bentuk kontrak elektronik dalam transaksi jual beli online. Dalam hal ini, mereka telah dinyatakan melakukan kesepakatan untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian jual beli secara online. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dalam melakukan transaksi jual beli, para pihak harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut pasal 1329 KUH Perdata, semua orang berhak membuat perikatan. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa setiap orang berhak mengadakan perjanjian jual beli, baik jual beli secara konvensional ataupun jual beli secara online. Pada jual beli secara online, sistem pembayaran yang dilakukan dengan cara mentransfer antar bank ini juga dapat menunjukkan bahwa seseorang konsumen ataupun pelaku usaha ini adalah seorang yang sudah cakap usia dan dianggap cakap hukum. Mengingat bahwa untuk membuat sebuah kartu ATM diperlukan kartu tanda pengenal, yaitu KTP. Pasal 1332 KUH Perdata berbunyi hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Dalam hal ini, objek yang diperjualbelikan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1332 KUH Perdata karena barang yang menjadi objek jual beli adalah berupa baju, sehingga dapat diketahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang diperdagangkan. Suatu sebab yang tidak terlarang, isi perjanjian dalam jual beli tidak boleh bertentangan dengan hukum, melanggar kesusilaan, kepentingan umum, dan hak seseorang konsumen, di mana pelaksanaannya harus didasarkan atas itikat yang baik. Pada penelitian ini telah dijelaskan bahwa permasalahan ini timbul akibat pihak pelaku usaha, yaitu online shop apparel, mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam format order yang telah ditulis dengan jelas bahwa pihak konsumen memesan 2 buah baju berlengan panjang berwarna biru dongker dan merah, tetapi ketika barang datang diterima oleh konsumen hanya 1 baju berlengan pendek berwarna hitam. Ketika dihubungi untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi, yang tidak ada respon yang baik dari online shop tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha, yaitu online shop 2018 apparel, dinyatakan telah melakukan one prestasi. Dijelaskan dalam pasal 8 huruf F
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut. Berdasarkan pasal di atas, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima oleh konsumen atas perjanjian yang telah dilakukan secara dengan pelaku untuk merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. Sesuai dengan isi pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha apabila pelaku usaha melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak konsumen. Sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan 8 ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan apabila pelaku usaha tetap tidak mau melakukan kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen, maka yang sesuai pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi syarat ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen. Apabila pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya dan tidak mau memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan akibat perbuatannya, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.